Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Kaum muslimin pemirsa Suro TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan taufiknya kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin pemirsa Suro TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah di malam hari ini di tanggal 26 Zulhijjah tahun 1442 Hijriah bertepatan dengan 4 Agustus 2021. Alhamdulillah kita berjumpa dalam kajian kitab bersama Buya kita, Buya Muhammad Al-Hisham Al-Siyama Hafizahullah dan Ustaz Rahmat Ridho SAG. Alhamdulillah pada malam hari ini Buya kita dan Ustaz sudah berada bersama kita. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar? Alhamdulillah. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam syarah kitab Riyadhus Shalihin insyaallah. Kita masuk bab baru yaitu tidak berlebihan dalam ketaatan. Ya. Masya Allah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di penghujung acara kami akan berikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin berinteraktif bersama Buya kita di 0811 669 3338 atau bertanya melalui pesan singkat dan WhatsApp di 0811 669 3332. Baik, langsung saja kita berikan kesempatan kepada Buya kita untuk mukadimah terlebih dahulu, kemudian matan atau hadis-hadisnya atau ayat yang berkaitan dengan bab tidak berlebihan dalam ketaatan ini oleh Ustaz Rahmat Ridho nantinya. Kepada Buya, falyatafaddal maskura. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa Surau TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat beserta salam semoga dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Judul kajian kita masuk kita kepada bab yang baru yaitu tidak berlebihan di dalam ketaatan. Maksud tidak berlebihan ini bukan berarti tidak bersemangat dan tidak saling berpacu. Tetapi maksud tidak berlebihan ini adalah tidak memaksakan diri sehingga menyebabkan dirinya berhenti di dalam melaksanakan ketaatan. Tetapi berpacu dan beribadah yang menjaga kesenambungan dari ibadah itu. Mari kita dengar bacaan ayat-ayat dan hadis yang akan dibacakan oleh Ustaz Ridha, Rahmat Ridha dalam bab ini. Kemudian kita lihat syarah dari ayat-ayat tersebut, kemudian baru kita masuk ke dalam hadis-hadisnya. Fadhil. Nah, ahsanallahu alaikum. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi syaikhina wanfa'na bi'ilmihi ya arhamar rahimin waghfir lahu wa liwalidina wal hadirin wal muslimin ajma'in. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala في كتابه كتاب رياض الصالحين باب الاقتصاد في الطاعة. قال الله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. Artinya adalah Taha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu wahai Muhammad agar engkau tidak menjadi susah. Wa qala Allah Ta'ala aydan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Surah Al-Baqarah ayat 185. Nah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
al-iqtisad fi at-ta'ah. Iqtisad yakni tidak berlebihan dan tidak menggampang-gampangkan. Yani iqtisad tengah-tengah, ya. Sepantasnya bagi seorang untuk mengambil sikap tengah, tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu gersang di dalam menunaikan ibadah. Kenapa? Agar bisa memberikan rileks kepada jiwa dan akan bisa menghilangkan rasa kebosanan. Karena manusia apabila dia sudah memaksakan dirinya di atas kemampuan dia, mungkin di awal dia punya semangat yang tinggi. Bahwasanya manusia apabila dia memaksakan dirinya melebihi dari kemampuan dia, maka akan di tengah jalan akan terhenti dan terputus, ya, sebelum sampai kepada keinginan yang diinginkannya, sehingga muncullah rasa kebosanan, ya. Apabila dia sudah mulai bermalas-malas, dia tidak akan sampai kepada apa yang dia inginkan. Maka perkara yang terbaik, ya, tindakan yang terbaik adalah bersikap lemah lembut kepada diri kita sendiri, yang bisa menghantar kita kepada keinginan kita dan akan memudahkan bagi kita untuk mencapai tujuan kita. Syekhul Islam dia mengatakan, dinullah wasatun bainal ghali fihi wal jafi anhu. Agama Allah itu berada di tengah-tengah antara orang yang ekstrim dengan orang yang terlalu melalaikan. Terlalu berlebihan, yakni ekstrim. Terlalu melalaikan, menyepelekan. Agama Allah adalah di tengah-tengahnya. Ayat yang dibacakan tadi, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Taha, kami tidak menurunkan kepadamu Al-Quran agar kamu sengsara, agar kamu binasa. Tidak. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengangkat rasa kesusahan dari umat dan menggugurkan, ya, belenggu-belenggu yang tadinya ada pada umat-umat sebelum. Oleh karena itu, Quran ini adalah penawar dan obat terhadap dada. Dan dia adalah penerang terhadap pandangan. Siapa yang mengikuti Al-Quran, dia akan selamat dunia dan akhirat. Siapa yang memalingkan dirinya dari Al-Quran, maka dia termasuk orang-orang yang binasa, celaka dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Al-Quran itu tidak membinasakan. Heran kita bagi orang-orang yang
menuduh yang bermacam-macam terhadap Al-Quran. Ada yang mengatakan bahwa orang yang menghafal Al-Quran itu bisa menjadi teroris. Ada yang mengatakan bahwasanya orang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran atau menghafal Al-Quran menjadi ekstrim. Ada yang mengatakan bahwa menjadikan susah. Subhanallah. Ini bertolak belakang dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha jujur dan perkataannya. Dan malah dalam surah Al-Baqarah yang dicantumkan dalam atau yang dibacakan ayat tadi 185, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan untukmu kemudahan dan tidak Allah inginkan kesusahan bagimu. Allah menekankan kepada hambanya bahwa Allah menginginkan kemudahan untuk mereka, tidak menginginkan kesusahan untuk mereka. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menggugurkan dari mereka kesusahan dan kesulitan, sehingga mereka, yakni umat ini, hamba Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Muhammad, tidaklah Allah bebankan kepada mereka kecuali apa yang mampu mereka lakukan. Mereka tidak akan diperhitungkan atau tidak dihitung. Mereka tidak dihitung kecuali apa yang mereka amalkan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya dengan sebaik-baik agama, yaitu Hanafiyah Sabha, agama yang condong kepada tauhid, jauh dari syirik, dan agama yang toleransi. Maka kalau kita lihat, sebaik-baik agama adalah agama Islam. Dan dia adalah agama yang paling sempurna karena disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang maha sempurna. Jadi kita disuruh untuk beribadah dengan memperhatikan kesenambungan di dalam kita beribadah. Yang akan bisa menjamin kesenambungan itu adalah kita berjalan di tengah-tengah, tidak membebani diri di atas kemampuan dan tidak melalaikan kewajiban yang diwajibkan. Wallahu ta'ala. Nah, ahsanallahu ilaikum. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال من هذه؟ قالت هذه فلانة تذكر من صلاتها. قال ما عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemui Aisyah radhiyallahu anha, yang mana pada saat itu Aisyah sedang bersama seorang wanita. Lalu beliau bertanya, siapakah wanita ini? Lalu Aisyah menjawab, ini adalah fulanah. Aisyah pun menceritakan tentang salatnya. Maka beliau pun berkomentar, tahanlah, hendaklah kalian beribadah sesuai dengan kemampuan diri kalian. Demi Allah, Allah tidak akan bosan sehingga kalian sendiri yang akan bosan. Dan pengamalan agama yang beliau sukai adalah yang dikerjakan secara terus-menerus. Hadis merupakan muttafaqun alaih. Iya, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang menceritakan tentang bahwasannya
Di sampingnya ada seorang wanita yang dia Masya Allah punya ibadah yang sangat luar biasa. Ketika Nabi datang kepadanya, Nabi tanya, ini siapa? Lalu Aisyah mengatakan, ini perempuan. Lalu dia sebutkan tentang solatnya. Ya, solatnya luar biasa, ya. Lalu Nabi SAW mengatakan, Mah ini suatu ungkapan kalimat yang melarang, kalimat yang menyuruh kita untuk meninggalkan, zajar. Mah, janganlah. Alaikum bima yutiqun. Alaikum bima tutiqun. Lakukanlah bagimu apa yang kamu mampu. Wallahi la yamallu Allahu hatta tamallu. Demi Allah, Allah tidak akan bosan sampai kalian bosan. Wa kana ahabbud dini ilaihi ma dawama sahibu alaih. Agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama yang pelakunya, pemeluknya continue mengamalkan agamanya dan mengamalkan ketaatan. Itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini muttafaqun alaih. Dari hadis ini bisa kita ambil beberapa pelajaran. Yang pertama, bolehnya menanyakan siapa yang masuk ke dalam rumah, baik laki-laki maupun perempuan. Yani ketika dia dengan istri kita berarti dia perempuan, gitu ya. Ini siapa nih? Boleh. Oh, seandainya mungkin ada yang laki-laki sama suami kita, istri nanya, itu siapa? Boleh ditanya, siapa yang masuk, boleh. Yang kedua, bolehnya memberikan gambaran, deskripsi di hadapan atau terhadap seorang alim. Untuk apa? Agar dia bisa mengkoreksi kesalahan dan memperkuat yang benar. Ya, Aisyah radhiyallahu taala anha, dia menceritakan seorang perempuan apa yang dilakukannya. Boleh diceritakan, begini. Kalau seandainya itu ada sebuah kebenaran, diperkuat. Kalau seandainya itu adalah suatu kesalahan, dikoreksi. Yang ketiga, anjuran untuk bersikap tindakan melarang. Bagaimana orang itu berhenti ketika melihat sebuah kemungkaran. Nabi ketika dia mendengar bercerita itu, dia berkata, "Mah, jangan lakukan." Begitu istilahnya. Tinggalkan. Karena perbuatan yang disampaikan itu, walaupun dia ada mengerjakan sholat, tapi itu adalah perbuatan yang tidak memungkinkan dia untuk melakukan secara kontinu. Yang keempat, merubah sebuah kemungkaran. Terjadi ketika berilmu dengan kemungkaran itu dan adanya kemampuan untuk merubahnya. Ya, Nabi SAW melarang.
Karena Nabi berilmu tentang itu. Dan mampu untuk melarangnya. Jadi intinya ini, ketika kita melihat sebuah kemungkaran, tidak semua kemungkaran itu langsung kita merubahnya. Tapi perlu ada tinjauan. Nabi SAW katakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa yang melihat, di antaramu melihat kemungkaran, maka dia robah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Kalau tidak mampu dengan tangannya, dengan lisannya, dengan ucapan, nasihat, larangan. Kalau tidak mampu, yang kedua-duanya ini adalah terkait dengan istita'ah, kemampuan. Dan dengan tangan terkait dengan kekuasaan. Dan ketiga, kalau dia tidak mampu, dia ingkari dengan hatinya sendiri. Begitu dia merubahnya, falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' bi lisanihi wa billam fa biqalbihi. Ya, merubah dengan hati, mengingkari dengan hati, yaitu membencinya. Nah, di dalam merubah kemungkaran tadi, mungkin boleh jadi dia mampu, tapi dia tidak tahu, tidak berilmu dengannya. Maka ulama mengatakan, mengingkari kemungkaran itu dilihat kalau seandainya kemungkaran itu apabila dia rubah, dia hilangkan, bisa hilang semuanya, maka wajib untuk menghilangkannya. Atau berkurang, maka wajib dia lakukan. Kalau seandainya ini kemungkaran dihilangkan, muncul kemungkaran yang lain yang senilai dengannya. Ya, ini hilang, ada muncul baru, tapi senilai. Maka ini adalah mahal ijtihad, perlu ijtihad. Tapi kalau menghilangkan sebuah kemungkaran, muncul kemungkaran yang lebih besar, maka ini ulama mengatakan haram, tidak boleh. Jangan kita melihat yang ini yang kita mungkaran, tahunya lebih gede lagi. Ya akan muncul. Maka itu tidak boleh. Kemudian tidak boleh mengakhirkan pemberian penjelasan di waktu diperlukan. yakni Nabi SAW mau menjelaskan kenapa Nabi melarang tadi. Nabi melarang karena khawatir nanti tidak ada kontinuitas di dalam ibadah. Maka Nabi katakan, jelaskan, ya mah, kalian harus lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Lalu diberikan alasan, wallahi la yamallu Allah hatta tamallu, dan seterusnya. Jadi tidak boleh, kalau sekarang kita butuh penjelasan, tidak boleh kita akhirkan besok. Ya, tapi terkadang ketika kita ingin memberikan penjelasan, perlunya tidak langsung sekarang, maka boleh kita undur. Tapi kalau perlu waktu hajahnya sekarang, maka tidak boleh kita undur. Kemudian memperbanyak ibadah di atas dari kemampuan jasad akan berakibat kebosanan, dan akan berakibat untuk memutuskan perbuatan itu, sehingga jiwa pun meninggalkan itu. Ada orang misalkan bersemangatnya
dia mengatakan, saya mau menegakkan semalam suntuk ibadah kepada Allah. Solat dia lama, baca Al-Quran, sampai subuh. Tahunya setelah itu nggak ada lagi pernah solat malam gitu lah. Ya. Kenapa? Karena dia memaksakan ibadahnya yang pertama dia lakukan rasa semangat, tapi melebihi dari kemampuan jasad atau tubuhnya. Nah, sehingga mengakibatkan tidak ada kontinuitas. Yang ada adalah berhenti. Faedah yang lain bahwasanya sikap tengah-tengah, tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu ringan atau gersang di dalam menjalankan ibadah akan bisa menjadi penghantar atau motor penggerak untuk kontinuitas di dalam ibadah itu. Berkesinambungan terus menerus, dia akan bisa pertahankan, dia akan bisa konsisten, dan dia akan bisa menjadikan kita tetap dalam melaksanakan ketaatan itu. Jika kita, ya, kalau bisa dikatakan menyederhanakan sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian amalan yang paling dicintai dan amalan yang paling banyak pahalanya adalah yang kontinu walaupun dia sedikit. Ya. Jadi amalan yang paling dicintai dan amalan yang paling banyak pahalanya adalah yang kontinu walaupun dia sedikit. Sebagai contoh lah ya. Orang bersedekah sekali bulan Ramadan dia kasih 5 juta. Ya, 5 juta. Tapi hanya sekali setahun pada bulan Ramadan. Tapi ada orang bersedekah 2.000 setiap hari. Kalikan 365. Ya, kurang lebih 720-an sekian. Ya. 730 lah kurang lebih. Ya, 730 ribu rupiah satu tahunnya. Tapi dia setiap hari sebagai orang bersedekah. Setiap hari bersedekah. 365 hari dia bersedekah. Kalau ini yang tadi sekali. Maka pahala bersedekah setiap hari itu lebih besar daripada orang bersedekah hanya sekali. Kemudian memberikan hak diri, hak tubuh, hak jasad, dari bentuk hal mubahat, hal-hal yang mubah. Haknya untuk tidur, haknya untuk makan, haknya untuk beristirahat. Ya. Maka di dalamnya juga dapatkan sebagai pahala. Ya, pahala. Apabila dia niatkan itu untuk mendapatkan kekuatan untuk beramal soleh. Dan diniatkan untuk beribadah kepada Allah. Ya. Contoh misalkan kita mau makan nih, kita niatkan saya untuk makan ini supaya saya sehat, bisa beribadah kepada Allah, bisa kuat beribadah kepada Allah, bisa menjalankan amanah Allah. Saya mau tidur ini supaya bisa beribadah lebih baik. Ya, saya menjaga kesehatan. Sebab kalau kita lihat orang yang sakit gak mampu lagi beribadah yang lebih maksimal.
Artinya memberikan hak diri dari hal-hal yang mubah. Ya, kita bekerja nih, habis dapat gaji, pengen refreshing sedikit dengan keluarga, makan di rumah makan, di restoran, itu ada hal mubah. Tapi kita niatkan di situ apa? Relax diri kita, supaya kita lebih bisa bersemangat beribadah, kekuatan. Kemudian kita ajak anak istri misalkan, supaya rasa cinta dan kasih sayang antara kita dan keluarga semakin terjalin. Maka itu adalah kita mendapatkan pahala. Yang kita lakukan adalah hal yang mubah, kemudian adalah untuk relax diri kita, hak tubuh kita, tapi gara-gara niat untuk ketaatan kepada Allah, maka kita mendapatkan pahala. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanya saja amalan itu tergantung dengan niatnya, dan masing-masing diberikan ganjaran sesuai yang diniatkannya. Wallahu ta'ala alam. Naam, ahsanallahu ilaikum. An Anas radhiyallahu anhu qala jaa salatatu rahtin ila buyuti azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin nabi sallallahu alaihi wasallam falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha wa qalu aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar qala ahaduhum amma ana fa usalli al-laila abada wa qala al-akhar wa ana asumu ad-dahra wa la uftir wa qala al-akhar wa ana a'tazilu an-nisaa fala atazawwaju abadan faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim faqala antumul ladina qultum kadza wa kadza ama wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu lakinni asum wa uftir wa usalli wa arqud wa atazawwaju nisaa faman raghiba an sunnati falaysa minni muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau menceritakan ada 3 orang datang ke rumah sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan perihal ibadah beliau. Maka diberitahukan kepada mereka, masing-masing dari mereka menganggap ibadah beliau hanya sedikit sekali. Lalu mereka berkata, terlalu jauh perbedaannya jika kita bandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi beliau telah diberikan ampunan atas dosa-dosanya, baik yang telah lewat maupun yang akan datang. Salah seorang di antara mereka pun bersumpah, aku akan mengerjakan salat malam secara terus-menerus. Kemudian orang yang lainnya menimpali, sementara aku akan berpuasa terus-menerus tanpa berbuka. Lalu yang seorang lagi mengatakan, sedangkan aku akan menjauhkan diri dari wanita dan tidak akan menikahi selama-lamanya. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka dan bersabda, kaliankah yang tadi mengucapkan ini dan itu? Adapun aku, demi Allah, aku adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Tapi aku berpuasa dan berbuka dan mengerjakan salat malam dan tidur dan serta menikahi wanita. Maka barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka dia bukanlah golonganku. Hadis muttafaqun alaih. Iya, pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang sedikit panjang. Kisah 3 orang yang datang kepada rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya dia pengen mengetahui bagaimana sih ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah. Untuk apa? Untuk ingin meniru ya.
Sehingga dia datang kepada rumah Rasulullah SAW, menemukan istri Rasulullah SAW, tanyakan tentang ibadah Rasulullah. Ketika mereka diberitahu, lalu mereka merasa sedikit ibadah Rasulullah. Ya, mereka merasa sedikit apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Lantas mereka mengatakan, oh, kita berbeda dengan Rasulullah. Rasulullah sudah diampuni dosanya. Ya, yang telah berlalu dia akan datang. Adapun kita enggak. Kalau begitu kita harus bersemangat nih beribadah. Muncullah ide. Yang satu, dia katakan, saya akan sholat malam semalam suntuk dan tidak akan tidur. Dia melihat bahwasanya ini adalah sebuah ketaatan yang harus dia lakukan. Yang satu lagi, dia mengatakan, saya akan berpuasa setiap hari dan tidak akan pernah berbuka. Ya, sementara Nabi, apabila dikatakan dia berpuasa, seakan-akan dia tidak berpuasa. Apabila dikatakan dia tidak berpuasa, dia sering berpuasa. Yang ketiga, dia mengatakan, saya tidak akan menikah, saya akan menjauhi istri, menjauhi perempuan, tidak akan menikah. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwasanya pernikahan dan adanya istri itu akan melalaikan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia pengen serius untuk beribadah kepada Allah. Enggak mau nikah. Lantas datang Rasulullah SAW kepada mereka. Lalu beliau mengatakan, tentu setelah diberitahukan bagaimana mereka ini. Lalu Nabi mengatakan, kalian yang mengatakan begini begitu ya. Adapun demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, paling bertakwa di antara kalian kepada Allah. Akan tapi saya berpuasa, saya berbuka, saya sholat, saya tidur. Ya, ada hari-harinya dia berpuasa, ada yang dia tidak berpuasa. Malamnya ada dia untuk beribadah, ada saatnya untuk tidur. Wa tazawwajun nisa. Aku menikahi istri, wanita. Ya, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Fikih hadis yang bisa kita ambil, yang pertama dianjurkan untuk mengetahui kondisi para ulama yang rabbani. Melihat corak hidupnya, ibadahnya. Untuk apa? Agar kita bisa menirunya. Kalau seandainya kita tidak mampu untuk mengetahuinya, boleh kita tanyakan kepada istri. Sebagaimana yang terjadi oleh 3 orang ini kepada Aisyah. Yang kedua, siapa yang bertekad untuk melakukan sebuah amal soleh, ya, dan ingin menampakkannya, dan terjaga dari riya, maka perbuatan itu tidak dilarang. Saya ulangi, siapa yang ingin bertekad untuk mengamalkan suatu amal yang soleh dan dia ingin menampakkan dan riya bisa terjaga, maka tidak terlarang. Untuk memotivasi orang misalkan. Di antaranya misalkan seorang tokoh masyarakat, dia ingin memotivasi orang-orang di masyarakatnya untuk menyumbang. Dia buat sumbang fulan sekian. Jika dia bisa menjaga
hatinya dari ria, maka itu perbuatan boleh. Sehingga, wih fulan mengeluarkan, oh saya juga begini, saya mau juga begini, bersemangat semuanya. Ya, tapi hati-hati ya, hati-hati. Yang paling susah untuk menjaganya adalah hati. Yang ketiga, melakukan ibadah, mencukupi ibadah sesuai dengan sunnah itu lebih baik daripada memperbanyak ibadah tetapi dalam bid'ah. Dari mana kita lihat? Ketika tiga orang tadi, kalau seandainya mengikuti ibadahnya Rasulullah, yang tadi dia anggap ibadahnya apa? Ibadahnya sedikit. Sedikit ibadah Rasulullah. Mereka mengatakan Rasulullah sudah diampuni dosanya. Loh kok begitu? Kita harus banyak nih, bersemangat, ijtihad. Maka ulama mengatakan al-iqtisadu fi sunnatin khairun min ijtihadin fi bid'atin. Iqtisad, yakni ekonomis ya secaranya. Ekonomis dalam sunnah, yakni membatasi diri kita hanya dengan sunnah aja, itu lebih baik daripada kita memperbanyak sebanyak-banyaknya tapi dalam perbuatan bid'ah. Karena sunnah, salah satu syarat diterimanya amalan adalah mengikuti sunnah. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamal satu amal yang tidak ada dari agama ini, maka amal itu tertolak. Maka cukup berusaha kita mengikuti sunnah Rasulullah dalam ibadah. Subhanallah, itu lebih baik daripada kita bersemangat ya, tapi itu tidak sesuai dengan sunnah. Heran kita terkadang, masyarakat kita diajak ke sunnah nggak mau, tapi pengen banyak ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah. Lah cobalah cukupkan aja dengan sunnah, itu sangat luar biasa. Ya. Kemudian semangat para sahabat untuk menambah ibadah mereka dan ketaatan mereka. Dari tiga orang ini menunjukkan ada semangat bagaimana para sahabat adalah orang yang paling antusias untuk menjalankan ketaatan. Oleh karena itu sebagai slogan lah ya. Lau kana khairan lasbaquna ilaih. Kalau perbuatan itu adalah baik, pasti mereka telah dahulu melakukan daripada kita. Karena para sahabat adalah orang yang sangat tinggi antusias untuk mendapatkan ketaatan, mendapatkan pahala, mendapatkan surga. Lah kok muncul belakangan orang-orang punya semangat ibadah, ya, yang mana ibadah yang dilakukan itu tidak pernah diajarkan Rasulullah. Kalau saat itu sudah diajar Rasulullah, tentu para sahabat sudah dahulu melakukannya. Begitulah. Kemudian dalam hadis ini juga adalah dianjurkan untuk mendahulukan puji-pujian dan sanjungan kepada Allah ketika kita ingin memberikan ilmu, persoalan-persoalan ilmu, dan memberikan penjelasan hukum kepada orang lain, atau menghilangkan syubhat, ya, ketika dari orang-orang yang orang-orang yang punya semangat. Perlu kita awali dulu pujian kepada Allah, ya, salat kepada Nabi. Ini adab dalam kita menyampaikan nasihat-nasihat. Kemudian dianjurkan untuk menikah dan motivasi untuk menikah. Karena Nabi SAW mengatakan, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak suka dengan sunnahku. Apa sunnah Rasulullah? Di antaranya adalah menikah. Maka anjuran untuk menikah dan targhib fihi, yakni memotivasi untuk melakukan atau untuk melaksanakannya. Kemudian
Hurmatus siyam dahr, haramnya puasa sepanjang masa. Yani setiap hari dia puasa. Puasa yang terbaik itu adalah puasa Nabi Daud. Satu hari puasa, satu hari tidak, satu hari puasa, satu hari telah, terus begitu. Ya. Haramnya menegakkan malam semalam suntuk. Ya. Dan al-mubahat wal mandubat, perbuatan-perbuatan yang mubah dan malam perbuatan-perbuatan yang dianjurkan, boleh jadi dia akan berbalik menjadi suatu hal yang dilarang apabila dikerjakan keluar dari anjuran dan arahan dari Rasulullah SAW. Sesuai dengan sunnah, keluar dari sunnah Rasulullah SAW. Kemudian mencontoh Rasulullah SAW dalam sikap, ya, sikap tengah-tengah dalam beribadah. Ya. Perbuatan yang dicontoh oleh Nabi itu ada, itulah hakikat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak berpegang teguh dengan petunjuk Nabi di dalam beribadah. Tidak berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW dalam beribadah akan mengakibatkan kita kepada ghulu, sikap yang ekstrim, sikap yang melampaui batas, ya, sehingga masuk ke dalam hal yang dilarang, yang tercela. Jadi kalau kita lihat radikalisme gitu ya, yang dilarang itu, ketika dia tidak sesuai dengan sunnahnya Rasulullah, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, maka orang yang betul-betul menjalankan agama sesuai dengan sunnah Rasulullah, sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, dia tidak akan pernah melakukan radikalisme. Ya. Dia tidak akan jatuh kepada teroris. Karena radikalisme dan terorisme itu bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW. Ekstremis, ya, ekstrim, itu adalah bertentangan dari ajaran Rasulullah SAW. Kemudian dari hadis ini juga menunjukkan kepada kita al-aslu dan hukum asal dalam beribadah itu adalah tauqif. Ya. Yakni seperti apa dapatnya, itu yang hukum asal seperti itu. Maka tidak boleh kita berijtihad, berinovasi dengan mengandalkan pikiran dan anggapan perasaan. Nggak bisa dan beribadah. Tapi bagaimana datangnya, begitulah kita lakukan. Kemudian tidaklah pantas kita tertipu oleh sebagian perbuatan yang kelihatannya baik. Kenapa? Jangan kita tertipu. Karena itu akan mengakibatkan kerusakan dan penyelisihan terhadap sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita lihat orang, Masya Allah, wah hebat banget. Tahu-tahunya ujungnya adalah menyelisih sunnah Rasulullah. Hadis ini adalah hadis yang pokok di dalam merontokkan bid'ah. Ya. Walaupun yang dimaksud oleh pelakunya adalah baik. Ya, karena orang begini, biar aja lah dia melakukan bid'ah, niatnya kan bagus tuh. Nabi malah mencegah. Nabi tidak melihat kepada maksud orang tadi, tapi dia melihat kepada perbuatannya tidak sesuai dengan syariat. Jadi nggak bisa kita katakan, ya dasar kita kan niatnya baik, itu badian aja lah. Ya enggak. Kalau seandainya kita memperhatikan niatnya,
dan melegalkan berdasarkan niatnya, tentu Nabi sudah biarlah, maksudnya sudah bagus kok. Dia mau mentaatkan dirinya kepada Allah, tidak apa-apalah, biar aja lah. Enggak. Maka ada orang mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Ibnu Umar dia mengatakan setiap bid'ah itu kesesatan, walaupun dipandang baik bagi manusia. Jadi barometernya bukan pandang manusia. Barometernya adalah sesuai dengan syariat atau enggak, gitulah. Ya. Kemudian dalam hal yang 3 orang tadi yang terbagi kepada 3, ya, perbuatannya terbagi kepada 3. Yang pertama, terbagi kepada 2 perbuatan orang tadi, ya, kenapa diingkari, ya, terbagi kepada 2 pemasaran. Yang pertama ada penambah di dalam urusannya, penambahan di dalam perkara atau di dalam perkara yang disyariatkan, yaitu puasa sepanjang masa, menegakkan malam semalam suntuk. Hukum asal di dalam puasa sunat dan ibadah malam, ya, istihbab, anjuran. Itu hukum asalnya. Hanya saja kalau kita lihat bahwa salah satu di antaranya menginginkan puasa sepanjang masa melebihi dari yang disyariatkan. Melebihi dari yang disyariatkan. Begitu juga yang lain. Yang lain dia ingin sholat malam sepanjang malam. Melebihi dari yang disyariatkan. Yang disyariatkan itu apa? Sholat malam, sebagian dari malamnya, sebagian dia tidur. Itu yang disyariatkan. Tapi dia pengen melebihinya. Ya. Maka ini dinamakan dengan bid'ah idhafiyah. Dia melakukan ibadah. Asal ibadahnya itu adalah disyariatkan. Tapi ketika dia melakukan melebihi dari apa yang dilakukan, yang disyariatkan, maka masuknya kepada bid'ah idhafiyah. Yang kedua, kalau kita lihat, meninggalkan yang disyariatkan. Yang tadi, menambah di dalam yang disyariatkan. Yang kedua adalah meninggalkan yang disyariatkan. Sebagai bentuk dia mendekatkan diri kepada Allah dengan apa yang dia lakukan. Seperti meninggalkan nikah karena ingin mendekatkan diri kepada Allah. Maka ini dinamakan bid'ah tarkiyah. Bid'ah yang bersifat meninggalkan yang disyariatkan. Maka kedua-dua bentuk ini, ya, kedua-dua bentuk ini adalah bid'ah yang menyesatkan. Sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam. Pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sampai di sini bisa kita mengambil pelajaran, ya, dalam apa yang kita dapatkan pada malam ini. Ya. Mungkin kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Kita kembalikan kepada host kita. Fadhal. Iya, syukran jazakallahu khair, kita ucapkan kepada Buya yang telah menjelaskan syarahan dari ayat-ayat yang terdapat dalam bab ini, yaitu tidak berlebihan dalam ketaatan. Kaum muslimin, pemirsa Surah TV dimanapun Anda berada, selanjutnya kami memberikan kesempatan bagi kaum muslimin yang ingin berinteraktif. Silakan menghubungi 0811-669-3338 ataupun bertanya melalui pesan singkat dan WhatsApp di 0811-669-3332. Kita bacakan pertanyaan pertama, Bu, ya, dari hamba Allah di Bukit Tinggi. Pertanyaannya, Ustaz, siapakah yang paling utama dalam merawat nenek, Ustaz? Apakah anaknya atau cucunya? Nenek ini ada punya anak laki-laki tapi kurang mampu. Sedangkan anak nenek yang perempuan mampu, cuma disibukkan juga dalam merawat cucunya juga.
Jadi sang nenek ini sekarang dirawat oleh cucunya. Apakah anak nenek itu melanggar syariat? Syukran jazakallah khairan. Iya. Orang wanita dari sebuah keluarga yang menjadi penanggung jawabnya adalah kaum laki-lakinya. Kaum laki-lakinya. Kalau seandainya dia punya anak, maka anak laki-laki. Kalau anak laki-laki tidak mampu, ya, maka dilihat cucunya laki-laki. Inilah yang bertanggung jawab. Karena mereka adalah bagian dari ahli waris. Ahli waris bertanggung jawab untuk memelihara yang mewariskan kepadanya. Maka tadi kalau cucu yang si anak laki-laki tidak mampu untuk melakukan karena keterbatasan mungkin, ya, mungkin keterbatasan fisik, mungkin keterbatasan waktu dan yang lainnya, maka di sini harus dirembuk. Jika seandainya posisi dia adalah jauh, maka dia akan bisa membantu siapa yang mampu dari keluarganya untuk memelihara nenek tadi, dia bantu dengan finansialnya. Ya, alangkah indahnya kita saling bekerja sama karena nenek itu adalah orang tua kita, ibu kita. Ibu kita. Kalau nggak ada nenek kita, kita nggak ada. Ya, maka dia adalah ummahat kita. Sebagaimana bapak dan kakek kita itu adalah aba kita, bapak-bapak kita. Wallahu ta'ala alam. Iya, taib, syukran jazakallah khair, kita ucapkan kepada Buya yang telah menjawab pertanyaan dari kaum muslimin di Bukit Tinggi tadi. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin berinteraktif sama Buya kita di 0811-669-3338. Yang kita coba angkat, silakan. Ya, silakan, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, dengan apa? Bapak Hasan dari Pagar Alam. Silakan Pak bertanya. Ya, silakan Pak, pertanyaannya Pak. Ini Pak Ustaz. Ya. Saya numpang nanya ini, katanya kalau masalah kurban itu kalau orang yang sudah meninggal tidak boleh dikurbani kecuali ada wasiat dari orang yang telah meninggal. Apa benar itu Ustaz? Itulah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pendapat ulama bukan mengatakan tidak boleh. Ya. Syekh Ibnu Utsaimin dia mengatakan berkorban atas nama yang sudah meninggal dunia itu ada 3 model. Yang pertama, diikutsertakan dia dalam pahala. Nama yang berkorban adalah orang yang hidup. Tapi diikutsertakan yang meninggal dunia dalam pahala. Yang kedua, atas nama dia langsung yang meninggal dunia apabila dia punya wasiat. Yang ketiga, berkorban atas nama yang sudah meninggal secara tersendiri tanpa ada wasiat, tetapi hanya kesukarelaan dari orang yang hidup. Maka Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan boleh. Kalau di dalam mazhab Hanabila mengkiaskannya dengan sedekah. Lalu beliau mengatakan, apakah ini disunatkan atau dianjurkan? Maka Syekh mengatakan yang seperti ini tidak disunatkan. Ya, tidak disunatkan. Karena kenapa? Kalau itu dianjurkan, disunatkan, tentu Nabi telah lakukan. Tapi Nabi tidak pernah berkorban atas nama Khadijah. Tidak pernah berkorban atas nama Hamzah. Tidak juga pernah berkorban atas nama anak-anak yang sudah meninggal dunia. Tapi beliau hanya menggabungkan mereka. Nah, jadi ungkapan mengatakan tidak boleh
Saya tidak mendapatkan perkataan ulama seperti itu, gitu loh. Tapi tidak disyariatkan, yakni tidak dianjurkan. Kalau ada orang yang melakukannya, dia kiaskan kepada sedekah sebagaimana pendapat Hanabilah, maka itu boleh. Syekh Ibn Utsaimin mengatakan boleh, gitu loh. Pahalanya sampai dengan dikiaskan dengan sedekah tadi. Tapi kalau kita melihat mana yang sunnahnya yang lebih tepat, maka lebih baik kita gabungkan dia dengan pahala orang yang berkorban, tidak berkorban atas namanya sendiri. Wallahu ta'ala alam. Iya, baik. Syukran jazakallah khair kita ucapkan kepada Abu ya yang menjawab pertanyaan dari Bapak tadi. Selanjutnya kami masih memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin beraktif di 0811 669 3338 ataupun melalui pesan singkat di 0811 669 3332. Pertanyaan selanjutnya Bu ya dari hamba Allah di Painan. Bagaimana cara menasihati orang tua yang bekerja di perusahaan riba, Ustaz? Syukran jazakallahu khairan. Ya. Pertama, tingkatkan ketaatan kita kepada orang tua. Santun kita kepada orang tua. Perhatian kita kepada orang tua. Jika seandainya kita sudah berusaha, kita sudah punya penghasilan, kasihi orang tua kita, santuni dengan uang. Jika pemberian kita, dia merasa cukup, saya yakin kalau kita meminta dia untuk keluar dari perusahaan yang bersifat riba, dia akan bisa dengar. Tapi kalau seandainya kita belum mendapat pencaharian, kita baru ngaji, kemudian kita sudah melarang-larang orang tua kita, akan susah dia untuk mendengar, akan susah dia untuk mengikuti. Nah, teori yang lain yang mungkin kita anukan adalah kita berikan buku. Pak, ini ada buku yang bagus, coba aku baca. Ya. Kemudian kajian-kajian yang bersifat keimanan, posisinya rezeki kita itu sudah dijamin oleh Allah. Ya, kalau sudah tertanam begitu dia akan bisa keluar. Tapi kalau belum, ya, ketika kita ingin menjelaskan yang terjadi ada perdebatan. Ketika kita ingin menjelaskan yang terjadi adalah orang tua kita semakin benci terhadap kajian-kajian yang benar. Nah, ini harus kita jeli melihat dalam hal ini. Ya. Kalau seandainya kita sudah bekerja, sudah, Bapak tidak usah kerja lagi. Biar saya menjamin keuangan. Walaupun kita susah. Tapi kita katakan, saya akan melakukan. Saya yakin kalau kayak seperti itu, dan komitmen kita, pertama, insya Allah orang tua kita akan keluar. Yang kedua, Allah akan berikan rezeki untuk orang tua kita melalui kita. Yang ketiga, itu ada bentuk ketaatan kita dengan orang tua kita. Dan bentuk birru walidain kita kepada orang tua kita. Wallahu ta'ala alam. Iya, syukran jazakallah khair kita ucapkan kepada Abu ya. Selanjutnya kami memberikan kesempatan bagi kaum muslimin yang ingin berkreatif di 0811 669 3338 ataupun melalui pesan singkat di 0811 669 3332. Tapi Bu ya, kita bacakan pertanyaan terakhir pada malam hari ini karena waktu juga membatasi. Iya, kita coba angkat, silakan. Halo. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana Pak? Kenalkan, nama saya Nasri Tinggi. Ya. Iya, silakan Pak, pertanyaannya Pak. Di Karimun. Iya. Silakan Pak, pertanyaannya. Ingin bertanya, Ustaz. Iya, silakan Pak.
apa hukumnya bagi anak yang orang tua minta bantuan sama orang tuanya sementara anaknya belum mampu? Orang tuanya minta bantuan kepada anaknya atau anaknya minta bantuan kepada orang tua? Anaknya yang belum mampu. Yang minta bantuan siapa? Orang tua. Kepada anaknya dan anaknya belum mampu. Betul. Ya. Lalu apa yang terjadi? Minta Gimana Pak? betul Ustaz. Apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa Ustaz. Oke, alhamdulillah. Khawatir apa hukumnya gitu Ustaz. Oke, siap. Hukumnya apa terhadap anak? Boleh. Ya, cukup Pak ya. Cukup ya, itu pertanyaan Pak. Oke, terima kasih Ustaz. Oke. Iya. Orang tua yang meminta bantuan kepada anak dan anak tidak mampu. Yang pertama, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebankan satu jiwa kecuali apa yang dia mampu. Si anak ketika dia berhadapan dengan orang tuanya minta bantuan dan dia tidak mampu, maka hendaklah dia menyampaikan kepada orang tuanya dengan cara yang baik. Kalau seandainya secara finansial orang tua kita minta bantu dan memang dia sangat perlukan, tidak ada salahnya kita sebagai anak untuk meminjam kepada orang lain. Ya, kita harus dulukan perasaan kita. Entah berapa orang tua kita meminjam uang demi sekolah kita, demi kebutuhan kita, demi pakaian yang kita pakai, terkadang demi makanan yang akan kita makan. Enggak pernah orang tua kita mengeluh. Yang ada adalah dengan senang hati dan gembira dia terkadang menggadaikan apa yang dia miliki. Kalau seandainya orang tua kita meminta bantuan kepada kita dan kita tidak memiliki, tidak ada salahnya kita meminjam. Ya. Kita meminjam dan kita selalu berusaha kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Ya. Bermunajat kepada Allah. Kita bisa bertawasul dengan amalan soleh kita. Menggembirakan hati orang tua kita. Menyenangkan dia adalah suatu amal kebajikan. Kita bisa bertawasul dengan amal soleh kita itu. Agar Allah Subhanahu wa ta'ala melapangkan rezeki kita. Memberikan kesehatan kepada kita. Memudahkan urusan kita. Kalau seandainya tadi adalah uang yang kita pinjam, kita mohon kepada Allah agar itu dilunasi oleh Allah. Ya. Berbakti kepada orang tua, pemirsa belakang Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan perasaan, bukan dengan akal. Sebagaimana orang tua kita dahulu membesarkan kita dengan perasaan, bukan dengan akal. Kalau seandainya dengan akal, kita akan hitung-hitungan. Pasti kita akan hitung-hitungan. Dan mereka tidak pernah hitung-hitungan untuk membesarkan kita. Jadi kalau seandainya orang tua kita meminta kita, kita berikan apa yang mampu dan kita berusaha. Seorang anak mengadukan kepada Nabi SAW tentang bapaknya yang suka mengambil uang anaknya. Apa kata Nabi? Anta wa maluka li abik. Engkau dan hartamu milik bapak. Nah, jadi kalau seandainya orang tua kita minta, berupaya kita dengan cara yang baik. Kita berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk orang tua kita. Syukur orang tua kita masih ada. Jadi itu adalah pintu tengah-tengah surga kita. Allah Ta'ala mudah-mudahan bermanfaat. Karena waktu yang membatasi kita, ya kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya tutupi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair kita ucapkan kepada Buya yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kaum muslimin, dan juga kami ucapkan kepada terima kasih jazakallah khair Ustaz Rahmat Ridho yang telah membacakan ayat-ayat dan hadis-hadis yang terdapat dalam bab tidak berlebihan dalam ketaatan. Demikianlah perjumpaan kita pada malam hari ini dalam kajian kitab kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan atas partisipasi Bapak Ibu semuanya, dan juga kepada segenap kru yang bertugas kami ucapkan jazakumullah khairan. Semoga dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Mari kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat mengikuti acara selanjutnya. Barakallahu.